Perkenalkan, nama saya Holiday Vestagulo dengan NIM 222111002. Pada saat ini saya akan berbagi tentang sebuah topik yang menarik, yaitu tentang personal space. Pernahkah teman-teman itu merasa tidak nyaman ketika ada orang yang berdiri terlalu dekat dengan kita, atau kita merasa terganggu ketika seseorang memasuki ruang personal kita? Fenomena ini itu adalah bagian dari topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu mungkin ada baiknya kita mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, yang pertama ada psikologi lingkungan. Nah, jadi apa itu psikologi lingkungan? Psikologi lingkungan ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara lingkungan di sekitar kita itu mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Jadi bayangkan seperti ini, kita ada di suatu tempat, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, pikiran kita itu akan menerima persepsi atau informasi dari lingkungan tersebut. Kedua, tubuh kita akan merespon dengan rangsangan fisik. Dan yang ketiga, lingkungan tersebut akan memberikan dampak kepada kita. Contoh sederhananya begini, misalnya kita ada di sebuah taman, kita melihat pohon-pohon hijau yang rindang, udara sepoi-sepoi, dan mungkin suara kicauan burung. Kemudian kita akan merespon. Jadi misalnya detak jantung kita akan melambat, atau pikiran kita menjadi lebih tenang. Kemudian apa dampak yang lingkungan itu berikan kepada kita? Kita menjadi lebih rileks, kita menjadi lebih tenang, dan menjadi lebih semangat untuk beraktivitas. Jadi yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk lain adalah kemampuan kita untuk memberikan makna pada lingkungan. Jadi manusia ini akan selalu berusaha untuk menciptakan keselarasan atau keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang mari kita membahas tentang personal space. Nah, jadi personal space ini itu adalah zona di sekitar kita yang mengatur seberapa dekat kita bisa berinteraksi dengan orang. Jadi bayangkan saja setiap orang itu memiliki lingkaran tak terlihat di sekitarnya. Nah, jadi lingkaran itu nantinya akan menjadi pusat perhatian, dan kita itu sebagai individu selalu menjadi pusat dari personal space kita sendiri. Jadi ada beberapa karakteristik penting dari personal space ini. Yang pertama, personal space itu adalah teritori yang ditandai secara fisikal. Artinya, biarpun tidak terlihat, ada batasan yang bisa kita rasakan begitu. Kemudian, personal space itu lebih merupakan proses individual, jadi bukan proses berkelompok. Ini tuh adalah milik satu orang, bukan milik banyak orang. Dan ketiga, yaitu personal space itu bersifat dinamis atau dapat berubah. Ukurannya itu bisa membesar ataupun mengecil. Contohnya, saat kita berbicara dengan teman kita, mungkin jarak 45 cm atau 120 cm itu mungkin masih terasa nyaman. Tetapi kalau misalnya ada orang asing yang berbicara dengan jarak melebihi itu atau sekitar itu, kita akan otomatis mundur. Kita akan mencoba memperluas jarak antara kita karena kita merasa tidak nyaman begitu. Kemudian ada juga teori dari seorang psikologi bernama Robert Sommer. Jadi ini adalah sebuah analogi tentang bagaimana itu personal space. Jadi dia itu mengatakan personal space ini lebih terlihat seperti gelembung yang tidak terlihat. Jadi dia itu mengatakan bahwa ada bulatan yang tak terlihat yang mengelilingi kita. Jadi gelembung ini mengelilingi tubuh kita dan kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi berada di antara kita dan orang lain sebagai dinding yang tak terlihat. Dia itu merupakan buffer zone atau jarak yang kita butuhkan untuk merasa aman. Jadi ruangan ini itu tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Yang paling penting adalah ketika orang lain memasuki gelembung ini tanpa izin kita akan merasa tidak nyaman, stres, dan mungkin akan merasa gelisah. Contohnya, ketika kita sedang berdiri di depan pintu rumah, dan tiba-tiba mungkin datang orang tidak dikenal, berdiri di dekat kita dengan sangat dekat, tanpa seizin kita atau tanpa kita minta, kita pasti akan mundur atau merasa tidak enak. Ini itu adalah gelembung personal space kita yang sedang terganggu tadi. Muncullah pertanyaan, apakah semua orang itu memiliki personal space yang sama? Jawabannya adalah tidak. Personal space setiap orang itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor karakteristik individu itu sendiri. Jadi ini itu mencakup kepribadian kita, suasana hati kita, jenis kelamin, dan usia. Contohnya, seseorang yang introvert, biasanya dia itu memiliki personal space yang lebih besar dibandingkan extrovert. Jadi kalau extrovert itu mungkin jarak yang dekat dengan orang itu dia masih merasa nyaman, tetapi kalau introvert itu butuh jarak yang lebih dari orang yang extrovert. Kemudian faktor yang kedua adalah norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya. Jadi budaya yang berbeda itu memiliki pemahaman berbeda tentang jarak yang tepat. Di beberapa budaya mungkin orang lebih suka berdekatan, tetapi di budaya orang lain, orang lebih suka berjauhan.
Misalnya kalau di Indonesia orang lebih cenderung sapa menyapa, salam menyalam atau dekat begitu, tapi mungkin kalau di budaya orang Jepang mereka itu lebih suka fokus kepada dirinya sendiri, tidak mengurusi urusan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu konteks lingkungan fisiknya. Jadi di tempat ramai seperti pasar, personal space kita itu biasanya lebih kecil. Jadi biarpun mungkin biasanya personal space kita itu besar, tapi ketika kita berada di tempat ramai, personal space kita itu menjadi lebih kecil. Personal space ini juga bervariasi, yaitu usia dan etnis. Kalau usia, ketika kita semakin tua, personal space kita itu akan menjadi lebih besar. Anak-anak biasanya memiliki personal space yang lebih kecil, tetapi semakin mereka bertambah usia, semakin mereka tua, personal space mereka akan semakin membesar. Namun pada umur-umur tertentu juga, ketika orang sudah semakin tua, seperti lansia, personal space mereka dapat berkurang kembali, dapat mengecil kembali. Jadi ini itu terkait dengan berbagai faktor, yaitu bisa psikologis ataupun fisik. Sedangkan untuk etnis sendiri, ada sebuah penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah besar di Amerika. Nah, jadi dia ini menunjukkan hasil yang menarik. Yang pertama, anak-anak itu cenderung memiliki personal space yang lebih besar dengan anak-anak dari etnis yang sama dengan mereka dibandingkan dengan anak-anak dari etnis yang berbeda. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Ini itu berhubungan dengan faktor budaya dan sosialisasi sendiri. Jadi, situasi ini itu adalah situasi di mana kita itu lebih nyaman dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang sama dengan kita, karena mereka itu memahami norma-norma sosial kita. Poin pentingnya di sini itu adalah bahwa personal space ini sangat dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Jadi, tidak hanya psikologis. Lebih dalam lagi mengenai personal space, mari kita lihat sejarahnya. Istilah personal space sendiri itu pertama kali dikemukakan oleh seseorang bernama Katz pada tahun 1937. Jadi konsep ini itu sudah ada lebih dari 80 tahun yang lalu. Yang menarik adalah bahwa konsep personal space ini sendiri itu tidak hanya di psikologi saja. Konsep ini juga dipelajari bidang-bidang lain, seperti biologi, di mana dia mempelajari tentang perilaku organisme, kemudian ada antropologi, di mana dia itu mempelajari tentang budaya dan perilaku manusia, dan arsitektur, di mana dia itu mempelajari desain ruang dan bangunan. Dan jadi personal space ini adalah konsep yang multidisiplin yang sangat penting untuk berbagai bidang ilmu. Zona personal space ini menurut Edward Teall sendiri itu terbagi dalam beberapa zona. Yang pertama itu zona intim, di mana jaraknya itu sekitar 0 sampai 45 cm. Ini itu biasanya dari jarak kita kepada pasangan atau keluarga kita. Kemudian ada zona personal di mana jaraknya itu sekitar 45 sampai 120 cm, di mana biasanya ini itu adalah jarak kita kepada teman dekat kita. Kemudian yang berikutnya itu zona sosial, di mana sekitar 1,2 sampai 3,6 meter, di mana ini adalah hubungan kita dengan kolega kita. Dan yang terakhir yaitu zona publik, di mana jaraknya itu sekitar 3,6 meter, di mana biasanya itu jarak kepada penonton atau audiens. Ada beberapa alasan mengapa kita ini perlu mempertahankan personal space ini. Yang pertama yaitu menghindari stimulasi berlebihan. Jadi ketika orang itu terlalu dekat dengan kita itu menerima terlalu banyak rangsangan dari orang tersebut. Baik itu rangsangan visual, kita melihat wajah mereka dengan sangat dekat, atau rangsangan olfaktori, kita mencium bau mereka, atau rangsangan sentuhan. Semua ini bisa membuat kita itu kelebihan stimulun, atau disebutnya overstimulated, atau terlalu terangsang. Nah, jadi alasan kedua itu juga adalah menghindari stres. Ketika seseorang masuk ke ruang personal space kita tanpa izin, itu bisa menyebabkan stres dan kecemasan. Kita itu merasa terancam atau bisa jadi tidak nyaman. Dan yang ketiga yaitu menjaga kebebasan perilaku. Jadi dengan mempertahankan personal space kita sendiri, kita itu juga bisa menjaga kebebasan bergerak dan bertindak kita sendiri. Jadi ketika seseorang terlalu dekat dengan kita merasa terbatas dalam bergerak atau berbuat apa yang kita inginkan. Pada dasarnya, personal space ini adalah mekanisme pertahanan psikologis kita untuk tetap sehat dan aman.